Mengapa Belanda tidak berhasil menguasai Banten? Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, tahun 1651 sampai tahun 1682, Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya. Bahkan Banten dapat mengungguli Makassar dan Aceh sebagai bandar perdagangan lada terbesar di Indonesia. Kondisi ini memicu konflik dengan VOC yang berkedudukan di Batavia. VOC menilai bahwa Banten mengganggu praktik monopoli perdagangan lada yang dilakukannya. Terlebih lagi, Sultan Ageng Tirtayasa tidak menyembunyikan kebenciannya terhadap VOC. Oleh karena itu, Belanda mencoba lagi menguasai Banten seperti sebelumnya, tetapi tidak bisa. Lantas, mengapa Belanda tidak berhasil menguasai Banten? Strategi Sultan Ageng Tirtayasa Belanda tidak berhasil menguasai Banten dikarenakan Banten memiliki posisi strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa dalam menyusun strategi untuk melemahkan VOC. Salah satu cara yang dijalankan adalah dengan mengundang para pedagang Eropa lain, seperti Inggris, Perancis, Denmark, dan Portugis untuk berdagang di wilayahnya. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa juga mengembangkan hubungan dagang dan memberi tempat di Banten kepada negara-negara Asia, seperti Persia, Benggala, Siam, Tonkin, dan China. Hubungan dagang yang dibangun Sultan Ageng Tirtayasa tentunya semakin menyulitkan Belanda untuk menguasai Banten. Pasalnya, untuk menguasai monopoli perdagangan di Banten, Belanda harus berhadapan dengan banyak pedagang dari berbagai negara. Serangan VOC terus digagalkan. Mengetahui tindakan Sultan Ageng Tirtayasa, VOC berusaha membalas dengan melakukan blokade terhadap Jungjung China dan kapal-kapal dagang dari Maluku yang hendak menuju Banten. Dalam menyusun strategi untuk melemahkan VOC. Salah satu cara yang dijalankan adalah dengan mengundang para pedagang Eropa lain, seperti Inggris, Perancis, Denmark, dan Portugis untuk berdagang di wilayahnya. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa juga mengembangkan hubungan dagang dan memberi tempat di Banten kepada negara-negara Asia, seperti Persia, Benggala, Siam, Tonkin, dan China. Hubungan dagang yang dibangun Sultan Ageng Tirtayasa tentunya semakin menyulitkan Belanda untuk menguasai Banten. Pasalnya, untuk menguasai monopoli perdagangan di Banten, Belanda harus berhadapan dengan banyak pedagang dari berbagai negara. Serangan VOC terus digagalkan. Mengetahui tindakan Sultan Ageng Tirtayasa, VOC berusaha membalas dengan melakukan blokade terhadap Jungjung China dan kapal-kapal dagang dari Maluku yang hendak menuju Banten. Sultan Ageng Tirtayasa pun tidak tinggal diam dan mengirim beberapa pasukannya untuk